Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pada malam ini kita bertemu kembali dalam acara Renungan Malam bersama saya, Rikal Tiwan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar tentang kebenaran firman Allah ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan, Engkau yang telah memberikan berkat-Mu pada hari ini, dan kami menyebut Engkau sebagai Bapa kami yang Maha Kasih. Kami tetap berharap dan mengandalkan kuasa-Mu ya Bapa di dalam hidup kami saat ini. Pimpinlah kami semua sehingga kami boleh melakukan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan Bapa, kuatkanlah kami semua untuk selalu berharap dan mengandalkan akan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap menerima firman-Mu pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam ini kita akan belajar tentang tetap mengandalkan Tuhan. Sebagai dasar renungan kita, saya akan membacakan dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 7. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perjanjian lama, biasanya berkat Tuhan itu dijanjikan mendahului penyataan kutuk. Namun, kini urutan itu dibalik. Kutuk dulu, barulah berkat. Ini berarti bahwa nasib yang bangsa Yehuda alami dalam waktu dekat adalah kutuk. Kutuk hukuman Allah tidak lagi dapat dihindari. Sebab dosa bangsa Yehuda sudah sedemikian dalam, bahkan terukir pada dasar hati yang dalam sampai ungkapan-ungkapan dalam tindakan keseharian. Umat Yehuda merupakan umat pilihan dan yang diberkati Tuhan. Umat Yehuda merupakan bangsa yang diberkati Tuhan, tidak lagi di dalam hidupnya justru mengandalkan Tuhan. Maka dari itu, ketika bangsa Yehuda ini tidak lagi berpegang pada perintah Tuhan, apalagi bangsa Yehuda mengandalkan untuk menyembah berhala. Saat itulah mereka dalam tekanan-tekanan bangsa besar di sekitarnya. Yehuda tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan lagi. Mereka berbalik untuk menyembah berhala-berhala agar Yehuda dilindungi oleh bangsa yang berhalanya mereka sembah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbuat demikian
itu berarti bangsa Yehuda lebih mengandalkan kekuatan dan mempertimbangkan diri sendiri. Sikap inilah yang menyebabkan datangnya kutuk, yakni penghukuman. Harta mereka akan dirampas. Mereka akan diangkut dari tanah mereka, dibawa ke pembuangan, dan menjadi budak di tanah musuhnya. Penderitaan dan kesulitan ini mengajarkan mereka tentang kesia-siaan mengandalkan kekuatan kemanusiaannya, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudara-saudara, hal ini menggantikan keadaan baik yang seharusnya mereka alami sebagai bukti berkat Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkannya. Berkat yang memberikan kekuatan, sekalipun harus berhadapan dengan tantangan dan pergumulan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita diberi kesempatan memilih antara berkat atau kutuk, tentu kita cenderung memilih berkat. Namun, prasyarat memperoleh berkat yaitu adalah berani berprinsip sesuai firman dan berani tampil beda meskipun akan dibenci oleh orang lain. Memang belum tentu kita dapat mendapatkan berkat Tuhan dengan segampang ini. Meskipun itu semua tentunya kita harus nyatakan dengan kesetiaan kita yang selalu berharap dan berharap kepada Tuhan. Memang jalan Tuhan sekalipun terlihat mustahil, tapi konsekuensi jangka panjangnya dapat membawa berkat dan kekuatan serta kemampuan menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah di dalam perjalanan kehidupan kita selalu mengandalkan kepada Tuhan? Kita diingatkan oleh firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian merupakan orang yang selalu mengandalkan kuasa Tuhan? Jika Bapak Ibu Saudara sekalian ingin mendapatkan kasih berkat Tuhan, andalkanlah selalu kuasa Tuhan sehingga dapat mewarnai kehidupan kita. Meskipun banyak liku-liku kehidupan kita, banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami, janji Tuhan pasti nyata. Sebagaimana kasih Allah seperti pelangi. Di balik pelangi ada keindahan. Di balik pelangi itu kita juga bisa memperoleh pelajaran yang indah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.